Tarian Petudu adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Barat. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari wanita dengan gerakannya yang lemah gemulai dan menggunakan kipas sebagai alat menarinya. Tarian ini cukup terkenal di Sulawesi Barat dan sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Tarian Petudu dahulunya ditampilkan untuk menyambut para prajurit yang pulang dari medan perang. Menurut sejarahnya, pada zaman dahulu, di daerah Sulawesi Barat pernah terjadi peperangan antara Kerajaan Balanipa dan Pasokoran. Sepulangnya dari perang, Kerajaan Balanipa mempunyai caranya tersendiri untuk menyambut para pasukan yang pulang dari medan perang tersebut. Salah satunya dengan menampilkan tari Petudu ini. Selain sebagai wujud penghormatan untuk para pahlawan, tarian ini digunakan untuk hiburan bagi para pasukan. Seiring dengan berakhirnya peperangan, tarian Petudu ini kemudian lebih difungsikan sebagai tarian penyambutan raja maupun para tamu penting yang datang ke sana. Hal tersebut berlanjut dan menjadi tradisi masyarakat Mandar. Tarian Petudu ini merupakan tarian yang ditampilkan oleh para wanita. Jumlah penari ini biasanya terdiri dari 5 orang penari atau lebih. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya dilakukan oleh para penari yang sudah dewasa. Namun seiring berkembangnya zaman, tarian Petudu bisa ditampilkan oleh penari yang masih gadis, bahkan anak kecil. Dalam pertunjukan tari Petudu diiringi dengan iringan musik tradisional seperti genderang dan gong. Tempo irama yang dimainkan ini disesuaikan dengan gerakan para penari sehingga terlihat selaras. Kostum yang digunakan para penari Petudu ini merupakan busana khas Mandar, yaitu kombinasi antara baju bodo dan pakaian toraja. Kemudian, untuk aksesoris, penari menggunakan gelang, anting, dan kalung khas Mandar. Pangkajene adalah sebuah kecamatan yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebagai sebuah pusat kota, Pangkajene memainkan peran vital kehidupan Kabupaten Pangkep baik sebagai pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian. Kata Pangkajene dalam bahasa Makassar berasal dari 2 kata yang disatukan, yaitu pangka yang berarti cabang dan jene yang berarti air. Dinamai demikian karena pada daerah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Barasa itu,
terdapat sungai yang bercabang yang sekarang dinamai Sungai Pangkajene. Sempat saat ini belum didapatkan keterangan yang tegas sejak kapan nama Pangkajene menggantikan nama yang populer sebelumnya, Marana. Menurut beberapa sumber, awalnya yang dikenal adalah Kampung Marana, dan sungai yang membelah kota Pangkajene sekarang ini dulunya bernama Sungai Marana. Kampung Marana terletak di Sebuah Utara, Sungai Tua, sekitar Lembaga Permasyarakatan Lama, atau sekarang dijadikan tempat pos polisi dan Sekretariat Pemuda Pancasila. Melebar ke terminal Kompak, jadi lipat dua kali lebarnya dibanding sungai yang ada sekarang. Tepatnya berada di jantung kota Pangkajene sekarang. Sedangkan kampung-kampung tua yang ada di sekitar pinggir sungai sekarang dari timur sampai ke barat antara lain kampung Sabila, Ujung Loe, Mampua, Gegong, Purung-Purung, Balanakan, Toli-Toli, dan Lomboka. Sedangkan bagian utara sungai yaitu dari Pembudukung, Bone-Bone, Kajonga, Palampang, Binanga, Polong, Bunciri, sampai ke Padede dan Kampung Solo. Jika kita menelusuri asal-muasal pemberian nama-nama kampung yang telah disebutkan di atas, menurut beberapa sumber penulis, hal itu berkaitan erat dengan perbuatan hegemoni kekuasaan antara Goa dan Bone di bekas wilayah kerajaan Siang Jambarasa disebut Bundu Pumanakan. Kampung yang disebut Pabundukan itu awalnya adalah sebuah padang yang cukup luas di mana menjadi tempat pertempuran antara Laskar Bone dan Goa. Sedangkan Kampung Sabila diambilkan dari nama bangsawan Bone yang bertempur dan tewas di tempat itu, yaitu Arung Sabila. Begitu pula Kampung Bone-Bone yang pernah dihuni oleh mayoritas orang Bone. Antara Kampung Solo dan Kampung Lomboka, sungai tersebut terbagi dua muara karena di depannya terdapat hutan bakau akibat aktivitas erosi. Di sekitarnya terdapat Kampung Polewali dan Lomboka. Pada percabangan sungai tersebut, dahulunya banyak digunakan sebagai tempat aktivitas perdagangan, di mana saja ada dua muara sungai yang bercabang, biasa disebut Apangkai Jeneka. Maka daerah itu akan menjadi ramai. Sekarang tempat di mana terdapat atau berdekatan dengan percabangan sungai tersebut sudah sejak lama ramai karena dijadikan tempat pelelangan ikan. Penduduk setempat menyebutnya Lelonga. Dahulu terdapat 3 sungai besar yang mengelilingi Kampung Marana yang menjadikannya tempat strategis transportasi karena berada di persimpangan sungai Tua dari Pacelang, Sungai Tua dari Baru-Baru, dan Sungai Tua dari Siang atau Sengkai. Ketiga sungai tersebut menjadikan Kampung Marana ramai karena berada di persimpangan cabang sungai. Dan di situ pula terjadi pertemuan dalam ikatan janji baik dalam bentuk persahabatan, memperkuat jalinan kerabatan maupun untuk kepentingan perdagangan. Pedagang yang akan memasarkan hasil bumi dan dagangannya biasanya mengadakan perjanjian dengan ucapan Anjorem pagi sikini ripang kajeneka, yaitu nanti kita bertemu di cabang air, yang dimaksudkan sesungguhnya tempat yang dituju adalah muara sungai